warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang Bagian Timur, yang saya hormati Ibu Ketua BKMT beserta jajaran yang sempat hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Al-ayat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua BKMT, Ibu Nisa Yobas beserta para anggotanya yang sangat luar biasa, selalu kesana kesini. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Serang Bagian Timur, Ibu Lutfah Sabah. Kalau Lutfah dalam bahasa Arab itu adalah cinta. Yang saya hormati Pak Ustadz Moksen Mahu, yang saya hormati Pak Udin, Pak Malik, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, ketua-ketua yang hadir pada saat ini beserta para anggotanya, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, bukan berarti mengurangi rasa hormat. Pertama-tama lewat kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, rahmat dan karunia yang kita rasakan saat ini, Allah masih panjangkan umur kita. Banyak saudara-saudara yang sudah pergi meninggalkan kita, tapi alhamdulillah kita masih bertatap muka, bersilaturahmi di sini. Itu yang membuat kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah tambahkan nikmat itu kepada dia. Akan tetapi barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya azab sangat pedih, kata Allah. Oleh itu kita wajib banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya,
mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi pengikut yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada ibu-ibu majelis taklim Ainun Jariyah yang baru saja dikukuhkan. Ingat bahwa perjanjian atau ucapan-ucapan suci tadi yang ibu-ibu ucapkan selain disaksikan oleh saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama, disaksikan oleh Ketua DKMT dan kita semua, ingat bahwa perjanjian itu juga akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kata demi Allah, itu adalah sumpah. Ini yang sangat berat. Olehnya itu, dengan amanah yang sudah diberikan kepada ibu-ibu sekalian, laksanakanlah amanah itu dengan baik. Amanah itu bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya Ainun Jariyah, itu sangat berat. Amanah, ya. Kata Allah, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibala fabayna yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah itu sebelum kejadian bumi, kejadian manusia, itu Allah sudah berikan kepada bumi, kepada langit, ya. Tapi mereka enggan untuk menerima amanah. Lalu lahirlah manusia. Manusia itu yang menerima amanah itu. Kata Allah, jaluman jahula. Manusia ini memang paling bodoh dan zalim. Sekarang apa yang tadi sudah diucapkan, demi Allah saya bersumpah. Kalimat ini adalah kalimat yang menerima amanah, bersumpah dengan Allah. Olehnya itu laksanakanlah sesuai dengan kemampuan yang ada. Laksanakanlah amanah, karena di tangan ibu-ibu di situ ada hal-hal kebaikan. Jadi ibu-ibu jangan cuma datang baca berjanji pulang, tapi diisilah dengan hal-hal yang terbaik. Apalagi kalau saya lihat banyak sekali, ya, saya lihat di masyarakat itu, kemarin ada satu ibu yang meninggal, itu cari orang untuk mengatur mayat perempuan itu susah. Kalau laki-laki banyak. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh ibu-ibu majelis taklim. Selain kami Kementerian Agama siap untuk kalau diminta bantu, ya ada kita punya tenaga-tenaga yang bisa saya kirimkan untuk memberikan tata cara. Itu adalah amanah singkat terkait dengan pengukuhan dan pelantikan tadi. Sekarang kita masuk kepada perayaan Maulid, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah 2024 Masehi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bahwa ayat tadi yang saya bacakan pada awal pembukaan tadi, ya, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah menciptakan
tahun ini terdiri dari 12 bulan. Yang dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan yang ke-12, yaitu Zulhijjah. Saat ini kita berada pada bulan ketiga, Rabiul Awal. Bulan ini sangat bersejarah. Banyak sejarah yang terkandung di bulan ini. Salah satunya adalah kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada peristiwa yang terjadi di bulan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah. Setelah sampai di sana di bulan itu juga, bulan Rabiul Awal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat Jumat yang pertama. Di bulan itu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid yang pertama, yaitu Masjid Kuba. Ada juga sejarah-sejarah lain. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, mumpun kita masih berada di bulan Rabiul Awal, tinggal beberapa saat lagi bulan Rabiul Awal telah pergi meninggalkan kita. Dan tidak menutup kemungkinan kita belum tentu bertemu dengan bulan Rabiul Awal tahun berikutnya. Ini yang menjadi bahan renungan bagi kita. Mari di bulan ini ya kita pandai-pandai membaca, kemudian kita melihat, ya, kemudian kita mendengar tentang betapa dahsyatnya bulan ini. Bulan ini dianjurkan kepada kita untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ Allah beserta malaikat juga akan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan bagi kita, ada apa sesungguhnya dengan salawat itu? Sehingga semua yang diperintahkan Allah tidak ada satu ayat pun yang Allah turut serta. Tapi bersalawat itu Allah turut bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat apa? Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersalawat itu adalah merupakan satu jalan kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang sekalian, apa itu syafaat? Syafaat itu berasal dari asy-syafa'ah, yang bermakna dari kata asy-syafa'ah itu adalah menggenapkan, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menggenapkan. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menggenapkan hanya untuk mengampuni
mengampuni umatnya melalui tangan Nabi Muhammad SAW. Itulah syafaat. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan khusus. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, setelah kita melihat, kita mendengar, kita membaca situasi dan kondisi pada saat ini, kuncinya adalah karena di sini ya melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari bersama melangkah bersama Rasulullah SAW. Bagaimana caranya untuk kita melangkah bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW? Bagaimana caranya? Caranya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kita laksanakan. Itulah jalan bersama-sama Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka timbul pertanyaan, bentuk kecintaan Anda itu seperti apa? Apakah cuma melalui perayaan seperti ini? Belum tentu. Apakah cuma kita baca berjanji Dewi Syarrafal Anam itu saja? Tidak. Tapi bagaimana kita melaksanakan dua kata Allah? Apabila barang siapa yang melaksanakan dua ini, maka dia bahagia dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan Kitab Allah. Jadi kalau kita mau jalan bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW, harus apa yang diperintahkan oleh Allah kita harus laksanakan. Jangan sampai kita tidak laksanakan. Apalagi di sini yang membangun kemanusiaan dan kebaikan di bumi kita terus. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka insyaallah daerah kita ini menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Suri teladan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mari kita laksanakan. Caranya bagaimana? Jangan kita menyinggung orang, jangan kita memfitnah orang, jangan kita membuat orang bersedih. Tapi marilah kita membahagiakan orang lain. Insya Allah orang lain itu juga bisa membahagiakan kita. Jangan sampai suami istri juga masalah, ya. Apalagi dengan suasana politik saat ini. Mari kita jadikan suasana politik ini sebagai suasana politik yang damai. Itu yang diharapkan. Kalau memang tujuannya adalah melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari bersama melangkah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bukan di sini tapi di sana. Ada seorang suami dengan istri datang kepada saya. Saya itu harus begini. Suami bilang tidak, saya harus begini. Solusinya bagaimana Pak? Kamu dosun. Siapa yang menang ikut. Lalu saya bisa Pak, kita punya keinginan begini, kita punya keinginan begini sudah. Yang penting jangan kamu bakalan. Kuncinya di sini Pak, jangan bakalan. Karena apa? Di situ Rasulullah setelah berjalan ke Sidratul Muntaha,
Di situ banyak perempuan, proses perjalanan itu melihat dalam neraka banyak perempuan yang masuk neraka. Bukan karena dia tidak beribadah, dia rajin salat, dia rajin ibadah, dia sangat keluarga, semua ibadah dilaksanakan. Cuma satu, yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Dia kufur kepada suami. Hati-hati, ya, hati-hati. Ini juga yang karena dia kufur kepada suami. Ini beda, bagaimana sampai beda bisa masuk di nasihat perkawinan? Ya. Tapi ini ada kaitannya. Ya. Tadi Pak Udin bisik-bisik beda, ini mesti diangkat, sudah saya coba angkat. Karena memang ini pernah terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini yang betul-betul kita tanamkan rasa cinta kita di dalam diri kita. Betul-betul tanamkan diri, tanamkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Ya, itu yang kita harapkan. Sehingga kalau itu yang ditanamkan dalam diri kita, insya Allah kita baik, orang pun baik, kita juga baik. Mari, di momen politik yang seperti ini, semua anak-anak negeri kita itu orang-orang baik semua, orang-orang hebat. Mari kita mendukung mereka, ya. Tapi ingat, jangan sampai ada bakal-bakal lagi. Itu kunci, ya. Sehingga apa? Kita bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mungkin satu pesan saja, mungkin saya tutup dengan pesan. Pesan ini adalah dari Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah barang tentu kepada kita juga selaku umat Nabi Muhammad SAW. Apa pesan itu? Pesan yang pertama, Isma syita fa innaka mayitun. Lakukan apa saja di dunia ini. Hiduplah sesuka hatimu di dunia ini. Hidup di dunia ini, mau jadikan dunia ini sebagai Tuhan silakan. Mau menyembah kepada harta silakan. Mau bikin apa saja silakan. Tapi ingat satu hal, kita pasti akan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musajjad. Dalam keadaan kita dalam benteng yang kokoh lagi kuat, pasti maut akan menjemput kita. Dia pertama, pesan pertama dari Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, sudah barang tentu kepada kita juga selaku umat Nabi Muhammad SAW. Pesan yang kedua, wahid man syita fa innaka mufarriqu. Cintailah siapa saja yang engkau cintai. Mau cintai figur Anda silakan. Mau cintai istri silakan. Mau mencintai suami silakan. Mau mencintai anak silakan. Mau mencintai dunia silakan. Tapi ingat, engkau pasti akan berpisah dengan cinta itu semua, kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa'man syita fa innaka majiyum bi. Lakukanlah apa saja yang engkau lakukan. Mau fitnah orang silakan, mau membuli orang silakan, ya. Mau mengkhianati orang silakan. Tapi ingat, engkau pasti mintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu lakukanlah hal-hal terbaik. Lakukanlah hal-hal yang terbaik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ciptakan di tahun politik ini, kita ciptakan hal-hal yang mencederai kita sendiri, mencederai daerah kita yang kita cintai
Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat yang singkat ini, khususnya kepada saya, mudah-mudahan semua yang kita sudah lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan, mudah-mudahan Allah menghilangkan dosa-dosa kita semua, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama Rasulullah Muhammad SAW menuju satu titik surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.